Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan Saudara Kamal dipimpin. Ya, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, sekarang Ibu absen dulu ya. EN Feni. EN Feni ada? Hadir, Bu. Indah? Hadir, Bu. Febrianti? Hadir, Bu. Fitria? Hadir. Okta? Hadir, Bu. Okpin? Okpin ada nggak? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada Okpin. Ahmad Ya. hadir, Bu. Ahmad Farihi? Hadir, Bu. Ya. Kantong. Nah, baik. Anak-anak semua, karena sekarang dalam masa Saya belum absen, Bu. Oh iya, Muhammad Kamal. Ya, Bu. Muhammad Bu. belum diabsen. Ya, maaf lupa ibunya. Nah, baik anak-anak semua, karena sedang dalam masa pandemi, maka di pertemuan hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka maya. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berlalu agar kita semua dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan normal kembali. Baik, sekarang Ibu akan memulai pembelajaran ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang moral. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang moral. Nah, sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, sudah kelihatan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan moral dari teori Piaget dan Kohlberg. Nah, moral berasal dari kata Latin, mores, yang artinya tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Perilaku moral dikendalikan konsep-konsep moral. Nah, di sini pengertian moral dan perilaku. Perilaku moral atau non-moral adalah perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial yang disebabkan oleh ketidakacuan terhadap harapan sosial atau pelanggaran secara tidak sengaja terhadap standar kelompok. Nah, di sini perilaku tak bermoral, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial karena tidak setuju dengan standar sosial atau kurang memiliki rasa wajib menyesuaikan diri dengan harapan sosial. Nah, di sini ada konsep-konsep moral. Peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan anggota kelompok atau anggota suatu budaya. Peraturan perilaku yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok. Pola perkembangan moral, yaitu bayi yang baru lahir tidak membawa aspek moral, sehingga dianggap amoral atau non-moral. Aspek moral merupakan sesuatu yang berkembang dan dikembangkan. Teori psikoanalis dan teori belajar. Menurut teori psikoanalis, perkembangan moral adalah proses internalisasi norma-norma masyarakat dan kematangan organik biologi. Menurut teori psikoanalis, perkembangan moral dipandang sebagai proses internalisasi norma-norma masyarakat dan sebagai kematangan dari sudut organik biologi.
Menurut teori psikologi belajar, perkembangan moral dipandang sebagai hasil rangkaian stimulus respon yang dipelajari oleh anak, antara lain berupa hukum, punishment, dan pujian, reward, yang sering dialami oleh anak. Konsep kedua yaitu teori psikoanalis dan psikologi belajar. Tentang proses perkembangan moral adalah bahwa seseorang telah mengalami perkembangan moral apabila ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakatnya. Dengan kata lain, perkembangan moral berkorelasi dengan kemampuan penyesuaian diri individu. Menurut Paget dan Kohlberg, perkembangan moral berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan individu, sehingga seharusnya bila perkembangan kecerdasan telah mencapai kematangan, maka perkembangan moral juga harus mencapai tingkat kematangan. Teori Paget tentang perkembangan moral. Perkembangan moral berlangsung dalam 2 tahap, yaitu tahap realisme moral, moralitas oleh pembatasan. Usia 0-5 tahun, pada tahap ini, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan. Yang kedua, tanpa penalaran atau penilaian. Anak menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Usia 7 atau 8 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak menilai perilaku atas dasar tujuan. Konsep tentang benar atau salah mulai dimodifikasi. Konsep tentang keadilan mulai berubah. Nah, di sini selanjutnya ada tahap operasional formal. Moralitas dengan analisis, yaitu 12 tahun. Anak mampu mempertimbangkan segala cara untuk memecahkan masalah. Anak bernalar atau atas dasar hipotesis dan dalil, melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Teori Kohlberg mengemukakan teori perkembangan moral berdasarkan teori Paget, yaitu dengan pendekatan organismik, melalui tahap-tahap perkembangan yang memiliki urutan pasti dan berlaku secara universal. Selain itu, Kohlberg juga menyediakan struktur proses perkembangan yang mendasari perilaku moral atau moral behavior. Nah, materinya sudah selesai, lalu di sini Ibu akan membagikan 2 kelompok. Kelompok pertama ada E.N. Feni, Ahmad Farihi, Esa Nugraha, Indah Rahmawati, Toga Ria Simanulang, Afriani, dan Sherin. Lalu kelompok 2 ada Muhammad Kamal, Afriani, Indriani, Anissa, Opin, Okta, Siti Subadria, dan Febrianti. Lalu di sini Ibu akan menjelaskan tugasnya. Sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan isu permasalahan. Nah, pada saat ini kan generasi muda itu sulit memahami arti dari pendidikan moral, serta adanya faktor-faktor pemicu buruknya moral generasi bangsa tersebut. Fatalnya, timbullah berbagai macam kriminalitas yang dilakukan oleh remaja. Nah, di data UNICEF pada tahun 2016 lalu menunjukkan bahwa kekerasan kepada sesama remaja di Indonesia diperkirakan mencapai 50%. Belum lagi tingkat kenakalan remaja saat ini yang sungguh sangat jauh dari nilai moral dan juga agama, seperti seks bebas, narkoba, tawuran, miras, pembunuhan, dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini Ibu akan memberikan sebuah tugas kelompok, yaitu silakan Anda membuat poster tentang solusi bagaimana cara mengatasi berbagai kerusakan moral yang terjadi pada generasi penerus bangsa. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum, izin bertanya Bu.
Iya, waalaikumsalam. Silakan saudari. Maaf Bu tadi. Jadi kita semua siswa disuruh membuat poster seperti itu ya Bu, poster dengan solusinya. Apakah seperti itu Bu? Ya, seperti itu. Semua kelompok wajib membuat poster. Tetapi karena waktunya yang singkat juga ya, jadi di sini nanti setelah posternya selesai, Ibu akan menjelaskan satu poster saja. Jadi yang presentasi cuma satu kelompok Bu? Ya, yang presentasi satu kelompok tercepat. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah jelas semuanya? Sudah jelas Bu. Jelas Bu. Sudah ya. Lalu di sini Ibu akan memberikan waktu selama 3 hari untuk membuat tugas yang sudah Ibu berikan. Nah, Ibu rasa sudah cukup ya pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kita bertemu lagi. Sebelum kita memulai sebuah pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Lalu berdoanya dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Saudara Kamal. Oke, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita melakukan berdoa dulu dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak semua, di pertemuan kemarin Ibu sudah memberikan isu dan tugas. Maka di sini Ibu ingin kalian menjelaskan poster yang telah kalian buat. Dan sudah ada 2 poster yang masuk ke email Ibu ya. Nah, di sini Ibu mau kelompok 2 menjelaskan poster yang telah dibuat. Nah, ini dia posternya. Nah, ini poster yang sudah dikirim oleh kelompok 2. Coba dijelaskan kelompok 2 poster yang sudah kalian buat. Ya, baik Bu. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin menjelaskan produk atau poster yang sudah kami buat. Jadi saat ini seringkali kita melihat remaja yang melanggar norma moral Bu, seperti penyalahgunaan narkotika, teknologi, dan kurangnya sopan santun terhadap sesama manusia. Contohnya, yaitu remaja yang baru mengenal Twitter. Di sini sangat antusias dengan penggunaan teknologi, tetapi banyak yang menyalahgunakan, lalu pada akhirnya mereka bisa melanggar norma moral dan dengan menonton video yang kurang baik Bu, dan pada akhirnya mereka bisa menirukan apa yang telah mereka lihat. Dan di sini orang tua dan guru di sekolah sangat berperan penting dalam mendidik moral anak, terutama sejak anak baru mengenal baik buruknya suatu hal. Seperti itu Bu. Ya, baik. Lalu dari kelompok 2 ada yang ingin menjelaskan lagi? Baik, saya dari kelompok 2 ingin menambahkan sedikit dari penjelasan Saudari Okta. Lalu di sini kelompok kami telah membuat poster bagaimana cara untuk mengatasi kerusakan moral generasi penerus bangsa. Yang pertama yaitu menerapkan pendidikan karakter sejak dini, karena pendidikan karakter saat ini dapat menumbuhkan tindakan yang mendidik bagi generasi berikutnya. Yang kedua, memilih teman bergaul di lingkungan yang tepat, karena sebagian masa depan kamu akan bergantung pada siapa kamu akan bergaul. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, memperluas pengetahuan bersosial.
karena sosial merupakan bagian dari norma, moral, nilai, dan aturan yang bersumber dari kebudayaan suatu masyarakat yang digunakan sebagai acuan. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri, yang artinya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Lalu yang kelima, memanfaatkan teknologi dengan baik, yaitu dapat mempermudah Anda dalam mempelajari suatu hal, tetapi harus menggunakannya dengan baik. Ya, baik. Ada yang menambahkan lagi? Ya, tidak ada ya, Ibu rasa. Kelompok 2 sudah bagus membuat poster dan presentasinya. Lalu di sini ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1. Saya, Bu. Ya, silakan Saudara Esa. Bagaimana agar poster tersebut bisa menjadi sebuah motivasi bagi generasi penerus bangsa? Ya, pertanyaan yang cukup bagus ya. Nah, sekarang kelompok 2 silakan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Ya Bu, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Esa Nugraha. Saya Muhammad Kamal dari kelompok 2. Jadi poster tersebut harus dibuat semenarik mungkin dan dapat dipahami oleh generasi penerus bangsa. Lalu agar mampu merubah suatu pola pikir dari generasi milenial yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh generasi muda tersebut, Bu. Sekian dan terima kasih. Ya, di sini sudah bagus ya posternya. Tanggapan Saudara Kamal sudah bagus. Nah, di sini ada yang ingin menanggapi lagi? Sudah ya, Ibu rasa sudah cukup. Nah, di sini dapat disimpulkan cara mengatasi kerusakan moral pada penerus bangsa yaitu menerapkan pendidikan karakter sejak dini, memilih teman bergaul di lingkungan yang tepat, memperluas pengetahuan bersosial, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri. Nah, yang terakhir memanfaatkan teknologi dengan baik. Ibu rasa pertemuan kali ini sudah cukup, semua sudah mengerti. Nah, kelompok 2 terima kasih atas presentasi dan posternya. Apakah kelompok lain sudah memahaminya? Sudah, Bu. Sudah. Kurang lebih ya baik kalau kayak seperti itu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.